سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، ثم الصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Alhamdulillah, masih Allah berikan kita bernafas, masih kita hidup dalam yang fana ini, masih Allah berikan kesempatan kita bertobat kepada-Nya, beribadah dan mengabdi dalam rangka mempersiapkan suatu hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah membawa hati yang sehat, hati yang salim. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik dengan keluarganya, orang yang mencintai dan dicintai, dan kepadanya lah kita bersuri tauladan. Beliaulah yang telah menghantarkan kita berbudi pekerti yang mulia. Oleh karena itu, hadis-hadis yang akan kita bacakan seolah-olah Nabi hadir pada malam ini, walau hanya ucapan beliau kita baca, tapi terasa bagaimana panduan beliau dalam hidup dan kehidupan kita. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat anak dan keturunan kita. Lah permata yang paling berharga. Walau kita sudah meninggal dunia, merekalah yang menyambung silaturahim. Merekalah yang membuat kita umur lebih panjang, karena merekalah kita merasa bahagia, atau sebaliknya, karena mereka pula kita menjadi sengsara. Oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, salah satu di antara perhatian kita adalah ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Pada malam yang mulia ini, baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita bagaimana menuntun anak-anak perempuan agar menjadi generasi yang baik pada masa yang akan datang. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu bab man 'ala jariyataini aw wahidah. Orang yang melakukan bimbingan kepada dua anak perempuannya atau satu saja. Haddatsana Abdullah bin Zaid qala haddatsana Harmalah bin Imran أو حفص التجيبي عن أبي عشامة المعارفي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin." Orang yang Allah anugerahkan kepadanya 3 orang anak perempuan. 3 orang diberikan kepadanya 3 orang anak perempuan. Wa sabara alaihinna, dan kemudian dia bersabar membimbingnya, mendidiknya, membesarkannya, mengajarkannya. Kenapa demikian?
karena mereka adalah ibu-ibu masa depan. Bila mereka baik, maka baiklah masa depan. Bila mereka tidak baik, maka rusaklah masa depan. Jadi diberikan 3 anak perempuan. Wa sabara alaihinna, dan sabar membesarkannya. Wa kasahunna min jidatih, memberikan pakaian kepada mereka, pakaian yang baik baginya. Kan kunna lahu hijaban minan nari, maka anak-anak perempuan yang 3 itu akan menjadi penghalang baginya untuk masuk ke dalam neraka. Anak perempuan yang kita sabar dalam membesarkannya, sabar dalam mendidiknya, kita beri pakaian yang cocok baginya sampai dia besar kelak nanti menjadi pemudi-pemudi yang baik. Kita carikan dia suami yang saleh, maka ke depan di kemudian hari ia akan menjadi benteng bagi orang tuanya daripada api neraka. Jadi berbanggalah kita ada anak perempuan. Barangkali orang hanya berbangga karena ada laki-laki, tapi dalam hadis ini berbanggalah kita pula dengan ada anak perempuan. Jemaah rahmatullah, hebatnya Imam Syafi'i karena salah satunya karena ibunya. Jadi banyak orang-orang hebat di atas pentas dunia ini tidak lain karena perjuangan ibu-ibu yang tidak pernah mengenal lelah. Maka oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, begitu penting perempuan itu. Dalam teori pendidikan disebut al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Ibu yang menghafal surat-surat pendek, anaknya hafal pula. Ibu yang rajin sholat duha, anaknya ikut juga. Ibu yang bertasbih, anaknya ikut juga. Begitu penting ibu bagi seorang anak. Maka oleh karena itu hadir kita malam ini merupakan representasikan ibu kita yang pertama, bapak kita yang kedua. Jadi oleh karena itu 3 hak bagi seorang ibu, 1 hak bagi seorang ayah. Wajarlah karena ibu perjuangannya tidak pernah ada batas. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu fadilah orang mendidik 3 anak perempuannya. Haddatsana Al-Fadl bin Dakin, haddatsana Fatir Shurahbil, qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas mendengar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Sabda Nabi, "Ma min muslimin tudrikuhu ibnatani." Tidaklah seorang muslim yang dia dalam hidupnya mendapatkan 2 orang anak perempuan. Lahir dua-duanya perempuan. Apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Jangan, ya Allah. Senang, alhamdulillah. Kenapa? 2 perempuan. Alhamdulillah. Tidaklah seorang muslim dalam hidupnya dia mendapatkan 2 orang anak perempuan. Berbahagia dia, senang dia. Senang dia. Karena itulah fayuhsin suhbatahuma. Dia perindahkan, dia perbaikan mendampingi keduanya. Dampingi. Makan didampinginya, tidur didampinginya, dalam pendidikan didampinginya. Sayangnya luar biasa kepada 2 anak perempuan itu. Apa balasannya? Kata Nabi, illa adkhalatahu al-jannah, kecuali 2 anak ini akan memasukkan ia ke dalam surga. Ayah, sini. Mana nak? Pegang tangan adik, kakak. Kami akan bawa engkau ke dalam surga. Masya Allah. Luar biasa. Oleh karena itu jangan sia-siakan ada anak perempuan di rumah. Jangan sia. Mereka akan pegang kita nanti hari kiamat. 2 orang, satu di kiri, satu di kanan, akan menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita puja anak perempuan di rumah. Mereka adalah orang yang akan menunggu kita. Tidak akan masuk surga
sebelum orang tuanya dimasukkan ke dalamnya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu anak perempuan disayangi, dicintai. Bahasa anak perempuan tidak sama dengan bahasa anak laki-laki. Anak laki-laki mungkin berbahasa rasional, anak perempuan berbahasa emosional, sering meneteskan air mata. Dengarlah keluhannya, karena mereka diciptakan dengan penuh kelembutan. Jadi kalau anak laki-laki agak beda sedikit lah. Anak perempuan bahasanya bahasa tidak langsung. Itulah perempuan. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sabda bahwa perempuan itu tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Bukan kekurangan, kelebihan. Apa kelebihannya? Kata Nabi, idza qawwamtahu kassartahu. Kalau luruskan dia, maka kau telah patahkan. Bengkok kita tu patah dia. Tapi kalau engkau bisa mempergaulinya, maka engkau bisa menikmatinya. Gimana Dik? Ini boleh. Bagus juga pilihan dia. Kita pilih secara rasional, boleh tunjukkan secara emosional. Ini bang bagus. Memang taruh di meja tambah cantik dia. Jadi ada fungsinya dan ada keindahannya. Ada etikanya, ada estetikanya. Maka kalau kita beli, bawalah anak perempuan, bawa istri kita untuk apa? Agar antara fungsi dan keindahan bisa menyatu dalam satu pembelian. Inilah kelebihan orang ada anak perempuan. Kalau yang belum punya, usahakanlah. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, berbahagialah ada anak perempuan. Ya, berbahagia. Jadi ternyata dunia ini bagaimana kita bisa menikmatinya. Kalau kita tidak menikmati apapun nikmat, tak terasa nikmatnya. Tapi kalau kita bisa menikmati, ya kan, naik tanjakan, enak juga tanjakan ya, sambil olahraga. Turunan, masya Allah, enak juga turunan ya. Kita nggak usah berdayung ya. Jadi dunia ini adalah seni untuk menikmati. Seni menikmati. Jangan apapun kita mengeluh. Jangan, nikmati saja. Ketika panas, nikmati panasnya. Enak makan es ya, panas. Ketika dingin, nikmati dinginnya. Ini kalau ada ubi rebus enak. Nikmati saja. Orang yang selalu mengeluh tak pernah bisa menikmati dunia ini. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, kita ada anak laki-laki, nikmatilah dengan anak laki-laki. Bagi yang anak perempuan, ada kelebihannya anak perempuan, nikmatilah mereka hidup bersama anak perempuan. Jadi begitulah adanya Allah mencoba, ayah dicoba dengan seorang anak, anak dicoba dengan perilaku seorang ayah. Mereka saling dicoba satu dengan lainnya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, hanyalah orang-orang yang memiliki kearifan dapat menikmati hidup dan kehidupan ini. Jadi arif dan bijaksana dalam berbagai keadaan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Sa'id bin Zaid qala haddatsani Ali bin Zaid qala haddatsani Muhammad bin Mundakir anna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum haddatsahum qala Jabir bin Abdullah menceritakan kepada mereka. Apa ceritanya? Qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kanat lahu salasu banatin." Orang yang punya 3 anak perempuan. Ya, yuwihinna. Dia berikan tempat yang baik. Anak perempuan, tempatnya cocok, kamarnya ada, yuwihinna. Berikan tempat yang baik bagi anak perempuan. Ya, kalau anak perempuan senang tempat baik, wangi ya. Senang. Yuwihinna wa yakfihinna, dan dia berikan kecukupan, cukup makannya, cukup minumnya, cukup pakaiannya. Wa yarhamahunna, dan dia menyayangi mereka. Ini anak perempuan 3. Yuwihinna, berikan tempat perlindungan ya. Di rumah kita walaupun rumah kecil, berikanlah sedikit tempat biar dia ada tempat yang privasi bagi anak perempuan. Tempat. Adik-adik yang perempuan, kakak senang dia,
Kalau ayahnya, bundanya memikirkan tempat yang baik untuknya, senang. Ada saja inovasi, anak-anak perempuan itu banyak. Wa yakfihinna, dan cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Bedaknya, celaknya, apapun lah. Anak perempuan. Kan begitu? Wa yarhamuhunna, dan sayangilah mereka. Jangan bentak-bentak. Anak perempuan kalau dibentak itu cepat anunya, perasaannya. Ya, hadirkan kasih sayang pada mereka. Apa balasannya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala? Balasannya faqad wajabat lahul jannah albattah. Telah wajib baginya masuk surga. Wajib. Mesti dia masuk surga. Orang yang berikan tempat yang baik bagi anak perempuan. Orang yang mencukupkan kebutuhan mereka. Orang yang menyayangi anak-anak perempuan, faqad wajabat lahul jannah albattah. Mesti masuk dalam syurga, mesti. Hebat kali kalau ada anak perempuan. Kalau ada laki-laki, lagi hebat. Lagi bicara hebat anak perempuan. Jadi malam ini yang ada anak perempuan, masya hebat kali, masya Allah hebat. Nah, jadi itulah. Jadi kita senang, bahagia, bangga. Kenapa? Saya ada anak perempuan. Alhamdulillah. Hadis ini kayak bapak semua ini. Ya, jadi jemaah rahmati Allah, betapa indahnya kita punya anak perempuan di rumah. Ini kalau pulang langsung, nak perlu apa? Kenapa? Baru baca hadis tadi kami. Itu apa? Bapak masuk surga. Denganmu kami masuk surga. Masya Allah. Nah, jadi jangan dianggap remeh. Memang yang namanya anak perempuan banyak kali kebutuhan, banyak sekali keperluan, setengah gaji untuk dia. Memang surga akibatnya apa enggak? Surga akibatnya. Kenapa kita tak berani berkorban untuk anak perempuan? Allah telah jadikan surga ada Rasulnya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, janganlah bakhil kepada anak-anak perempuan. Jangan bilang ini gara-gara kamu banyak kali ya, masya Allah. Jangan keluar bahasa itu. Karena tak layak, tak seberapa yang kita keluarkan dibandingkan surga yang tidak tahu berapa harganya. Nah, jadi jemaah rahmatullah, berbahagialah. Ayah bunda yang di rumahnya ada anak-anak perempuan. Jemaah rahmati Allah. Jadi rupanya mungkin ada. Tadi kan Nabi bilang ada, tidak berasa ada 3 anak perempuan. Mungkin yang satu ada 2 anak perempuannya. Faqala rajulun min ba'dil qaumi. Jadi rupanya di antara pendengar ada satu orang, ya, mengatakan wasnataini ya Rasulullah. Kalau 2 bagaimana Rasul? Tadi kalau 3 kita berikan tempat dia, cukupkan kebutuhannya, kita sayang dia, 3 masuk surga. Kalau 2 bagaimana? Nabi bilang 2 juga. Yang punya 2 anak, nah masuk juga. Yang satu, insyaallah. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah faedah anak perempuan dalam kehidupan kita. Bahkan anak-anak perempuan itu ketika kita sudah tua, ketika kita sudah tidak bisa lagi mandi, mereka bantu kita untuk mandi. Mereka sayang kepada kita. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, bagaimana kita sayang kepada mereka, mereka pun akan sayang kepada kita. Maka Nabi ungkapkan, mungkin kita sering mendengar hadis, suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam ada cucunya Hasan dan Husain. Jadi Hasan dan Husain itu Nabi cium Hasan Husain. Ada satu orang anaknya banyak. Dia bilang, ya Rasul, saya anak banyak, tak pernah saya cium. Ya. Mungkin kita insya Allah kita cium anak kita ya. Ini orang ini enggak cium anaknya. Saya enggak cium. Ada orang malu cium anaknya. Jangan dirahmati Allah. Nabi bilang apa? Man la yarham la yurham. Orang yang tak pernah mencintai, dia tidak akan pernah dicintai. Mungkin bukan salah anak ketika ia tua tidak mencintai orang tuanya. Mungkin orang tuanya pula tidak pernah cinta kepada anaknya. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, kita yang punya anak, cintailah mereka. Insyaallah mereka pula akan cinta kepada kita. Sejak kita masih hidup sampai kita sudah meninggal.
masih terasa ada ayah bundanya di rumahnya, masih terasa masih duduk, masih terasa berbicara, petuah-petuahnya masih terasa baginya. Kenapa? Karena begitu sayang orang tua kepada anaknya. Jadi jemaah dirahmati Allah, hal-hal seperti ini akan kita rasakan suatu saat nanti ketika kita sudah tak sanggup lagi bergerak, tak sanggup lagi untuk berjalan, tak sanggup lagi untuk mandi, baru terasa betapa penting menyayangi di dalam keluarga. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu jadilah kita orang yang lembut dalam keluarga kita. Dan kelembutan itu kadang-kadang orang kalau di luar rumah itu lembut. Kalau di luar rumahnya bahasanya santun, baik, ramah, tapi kalau